Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisha Fadilah dengan NIM 230161558. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas materi tentang administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Kita lanjut materi pertama, pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus itu memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 1 Pasal 4 yang memuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional. Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, maka sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didiknya, sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan baik. Baik di sini menyangkut aspek jasmani maupun rohani. Yang kedua ada jenis-jenis layanan khusus dan pengolahannya. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antar sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Ada beberapa bentuk layanan khusus yang ada di sekolah, yaitu pertama, pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberi layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Ada juga menurut Supriyadi 1983 dalam buku Manajemen Peserta Didik oleh Ali Imron mendefinisikan pustaka sekolah sebagai perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal serta seperti sekolah, baik sekolah tingkat dasar maupun menengah, baik sekolah umum maupun kejuruan. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Ada beberapa jenis perpustakaan sekolah yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Jenis perpustakaan sekolah tersebut adalah perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjut tingkat pertama, dan perpustakaan sekolah lanjut tingkat atas. Semua jenis perpustakaan sekolah yang disebut di atas dikelola berdasarkan tujuan khusus masing-masing jenis dan jenjang sekolah. Fungsi perpustakaan sekolah ada fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi penelitian,
fungsi penyaluran hobi, fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Ada juga proses pengelolaan bahan pustaka tersebut melalui tahap-tahap, yaitu klasifikasi, katalogisasi, pemberian stempel, pemberian nomor buku, dan pengaturan buku di rak. Ada juga beberapa peranan guru yang terlibat dalam administrasi perpustakaan di sekolah. Yang pertama, memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru. Yang kedua, memberi buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Yang keempat, mengetahui jenis dan penguasaan kriteria-kriteria umum yang menentukan baik buruknya buku koleksi. Yang kelima, ada pengusahaan agar siswa aktif membantu perkembangan pustaka. Yang kedua, ada Laboratorium secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembantuan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Laboratorium dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu pertama, menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, PMP, dan sebagainya. Yang kedua, menurut kelompok bidang studi, yaitu laboratorium IPS dan IPA. Yang ketiga, ada menurut bidang ilmu teknik. Labor dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Langkah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penggunaan labor, yaitu pertama, menganalisis kurikulum secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan bobot taksonomik pokok bahasa. Yang kedua, itu mengembangkan desain instruksional. Yang keempat, mengembangkan materi dan pokok pembahasan. Yang kelima, menetapkan apakah seluruh bagian satu atau dua materi pokok pembahasan yang memerlukan laboratory work. Yang keenam, ada peralatan yang akan digunakan. Yang ketujuh, penetapan langkah-langkah dalam pengajaran dan dengan memakai laboratorium. Yang ketiga, ada UKS, usaha kesehatan sekolah. Itu salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Menurut Jesse Fering William, pada buku pengelolaan layanan khusus di sekolah oleh Kusmi Tarjo 1992 mendefinisikan layanan kesehatan adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas atau sekolah yang berdiri sendiri dan yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan penyakitan jiwa dan dibiayain dari biaya khusus dari semua siswa. Selain itu, layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu murid-muridnya yang mengalami persoalan berkaitan dengan kesehatan. Yang keempat, ada kafeteria sekolah. Itu mempertimbangkan awal pendirian kafeteria atau warung atau kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tapi memperhitungkan aspek lainnya yang lebih penting. Keberadaan kafe di sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Kafe di sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa lapar dan haus. Tidak harus diadministrasi oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasi oleh pribadi di luar sekolah atau oleh dharma wanita sekolah. Namun kafe ini tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan atau mengupayakan kehadiran kafe atau kantin sekolah itu mempunyai sumbangan positif dan proses belajar mengajar anak di sekolah. Selanjutnya ada
sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah ibadah sangat diperlukan. Layanan rumah ibadah merupakan sebuah layanan yang diberikan oleh sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya, agar bisa menjadi manusia yang lebih baik dan beriman. Adanya sebuah layanan rumah ibadah di sekolah sangat menunjang proses pembelajaran, mengingat bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satu adalah di rumah ibadah. Selanjutnya ada asrama. Layanan asrama di sekolah sangat bermanfaat bagi peserta didik. Yang pertama, ada tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaiknya, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Yang kedua, ada sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Yang ketiga, ada jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, dapat saling membantu. Yang keempat, ada dapat meringankan kecemasan orang tua terhadap putra-putrinya. Yang kelima adalah salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Selanjutnya ada kooperasi. Itu berasal dari perkataan co dan operation yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, definisi kooperasi dapat diberikan sebagai berikut, yaitu kooperasi adalah suatu perkumpulan beranggota orang-orang atau badan-badan yang memberi masuk atau keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Ada unsur-unsurnya. Yang pertama, perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, akan tetapi persekutuan sosial. Yang kedua, ada sukarela untuk menjadi anggota netral terhadap aliran dan agama. Yang ketiga adalah bertujuan mempertinggi kesejahteraan jasmani anggota-anggota dengan kerja secara kekeluargaan. Selanjutnya ada transportasi, yaitu sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik tingkat prasekolah dan sekolah dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Materi selanjutnya ada peran guru dalam administrasi layanan khusus. Ada beberapa peran guru dalam administrasi khusus ini, yaitu pertama, keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, ada mengetahui jenis dan penguasaan kriteria umum yang menentukan baik buruk suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Yang ketiga adalah mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun pembinaannya. Jadi kita simpulkan bahwa administrasi layanan khusus yaitu memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khususnya diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Ada jenis-jenisnya layanan khusus, yaitu pustaka, labor, UKS, kafe, sarana ibadah, dan asrama. Ada juga beberapa peran seorang guru dalam administrasi layanan khusus, yaitu keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya atau suatu koleksi buku pustaka itu, dan mempromosikan pustaka baik pemakaian atau pembinaannya. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan pada video hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.